Bab 577. Siapa yang bisa membunuh di depannya? Usai berkata, gadis pendosa berbalik badan, kemudian melempar tombaknya ke langit. Sraas. 29. Tombak melintas di langit, seorang murid fakultas dewa langsung mati, roh dan raga pun binasa. Gadis pendosa membuka telapak tangannya, tombak kembali ke tangannya. Sander melihat gadis pendosa sekilas, dia sedikit tercengang, karena kekuatan wanita ini sangatlah menakutkan. Perlu diketahui, kekuatan murid fakultas dewa tidak termasuk lemah, paling rendah adalah tingkatan Master Kaisar Agung, tetapi malah tidak berkutik di depan wanita ini. Pada saat itu, seorang remaja berjubah hitam muncul di depan gadis pendosa, ekspresi wajahnya sangat masam, mereka berhasil melarikan diri. Ekspresi wajah gadis pendosa sangat datar, berapa orang yang meninggal? Remaja berjubah hitam berkata dengan muka pucat, puluhan ribu orang. Puluhan ribu orang. Tatapan mata gadis pendosa menjadi tajam, kemudian aura membunuh menyelimuti sekujur tubuhnya yang membuat orang merinding. Gadis pendosa diam sejenak, kemudian dia menoleh ke arah Sander dan anak kecil yang sedang menangis, kalian ikut bersama denganku. Usai berkata, dia berjalan ke samping anak kecil itu, lalu menarik tangannya pergi. Sander diam sejenak, lalu juga ikut di belakang. Tidak lama kemudian, Sander bersama dengan gadis pendosa dan lainnya meninggalkan kota kuno ini. Pada saat mereka meninggalkan kota ini, belasan orang muncul di langit lalu berdiri di depan gadis pendosa, dan berkata dengan sopan, Kak. Sander melihat belasan orang ini sekilas. Aura belasan orang ini sangat kuat, tidak kalah kuatnya dari murid-murid fakultas dewa. Gadis pendosa melihat sekelompok orang ini dan berkata, ayo pergi. Usai berkata, sekelompok orang menghilang dari langit. 1 jam kemudian, sekelompok orang tiba di sebuah kota. Kota ini lebih besar 10 kali lipat dari kota sebelumnya. Ada master berbaju zirah yang menjaga keamanan kota ini. Saat melihat gadis pendosa, mereka langsung membungkukkan badan memberi salam. Gadis pendosa membawa sekelompok orang masuk. Sander menyadari, semua orang sangat menghormati gadis pendosa. Sander menyadari satu hal, orang-orang ini menghormati gadis pendosa bukan karena identitas, melainkan tulus dari dalam hati. Gadis pendosa membawa sekelompok orang ke dalam fakultas. Sander menyadari, fakultas ini sedikit mirip dengan fakultas dewa. Karena mereka menyembah Wan, maka itu disebut fakultas Wan. Kedua belah pihak menyembah Wan, tetapi malah tidak akur. Sander semakin tidak mengerti. Pada saat ini, dia ingin sekali membaca buku sejarah yang ada di dalam fakultas ini. Setelah masuk ke dalam fakultas ini, sekelompok orang yang berada di belakang gadis pendosa pun pergi, hanya meninggalkan seorang pria berjubah hitam yang mengikutinya. Gadis pendosa membawa Sander dan anak kecil ke dalam, kemudian dia menoleh ke arah mereka berdua, tunggu sebentar. Usai berkata, dia berbalik badan masuk ke dalam. Sander melihat sekitarnya, dia menyadari ada banyak aura yang tersembunyi di sekitar fakultas ini. Pada saat itu, gadis pendosa berjalan keluar. Dia berjalan ke depan Sander dan anak kecil itu, lalu membuka telapak tangannya. 2 buah kartu kayu muncul di depan Sander dan anak kecil itu, mulai dari sekarang, kalian adalah murid bagian luar. Sander diam saja. Kenapa dirinya menjadi murid fakultas Wan? Gadis pendosa menatap Sander, apa kamu tidak ingin bergabung dengan fakultas Wan? Sander merenung sejenak dan berkata, tidak kok. Usai berkata, dia menyimpan kartu kayu itu. Tidak peduli fakultas Wan atau fakultas dewa, semuanya akan ditaklukkan oleh ibunya. Tujuan dari alam semesta Guanxuan adalah menyatukan alam semesta ini, termasuk zaman kuno. Sedangkan konflik di antara dua fakultas ini, dia hanya penasaran saja dan tidak akan terlalu peduli. Dia juga tidak akan ikut campur dalam konflik ini. Melihat Sander menyimpan kartu kayu itu, gadis pendosa menganggukkan kepala, lalu menoleh ke anak kecil itu, kamu ikuti aku. Usai berkata,
dia membawa anak kecil ini berjalan keluar. Sander menyimpan kartu kayu itu lalu melihat sekitar dan berjalan ke arah kanan. Tidak lama kemudian, Sander muncul di sebuah gedung tinggi. Gedung Wan. Sander berjalan masuk, lalu dia melihat banyak buku-buku peninggalan kuno di dalamnya. Sander membuka telapak tangannya, sebuah kitab terbang ke tangannya. Melihat cukup lama, Sander pun mengerutkan keningnya. Sejarah yang tertulis di sini berbeda dengan di Fakultas Dewa. Mengenai zaman Wan, tidak terlalu banyak. Tetapi, berdasarkan catatan kuno di sini, Fakultas Dewa adalah pengkhianat sebenarnya. Fakultas Dewa menjadi pengkhianat dewa. Sander sangat heran. Kedua belah pihak mengatakan pihak lawan mengkhianati Wan. Pada saat ini, gadis pendosa mendadak berjalan masuk. Sander menenangkan hati lalu menoleh ke arah gadis pendosa. Gadis pendosa menatap Sander dan berkata, "Kamu tertarik dengan buku?" Sander menganggukkan kepalanya. Gadis pendosa melihat sekilas buku yang ada di tangan Sander dan berkata, "Tidak ada gunanya melihat buku itu." Sander tidak mengerti. Gadis pendosa berkata dengan tenang, "Kebenaran tidak akan tertulis di dalam buku." Sander diam tak berkata. Gadis pendosa berkata, "Ikuti aku." Usai berkata, dia berbalik badan dan pergi. Sander tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan bukunya dan berjalan keluar. Sander bersama dengan gadis pendosa tiba di langit berbintang. Di saat itu juga, ada 20-an orang yang menunggu di sana. Sander melihat sekilas, ada sebuah kartu kayu di dada kiri 20-an orang ini, merupakan lencana dari murid bagian luar Fakultas Wan. Melihat gadis pendosa, para murid langsung memberi hormat. Gadis pendosa berkata, "Ayo." Usai berkata, dia terbang ke langit. Mereka pun ikut. Sander juga sedikit penasaran. Tidak lama kemudian, gadis pendosa membawa sekelompok orang ke jurang langit berbintang. Jurang yang tak bertepi. Gadis pendosa melihat Sander dan lainnya masuk dan keluar dengan selamat. Sander diam sejenak dan berkata, "Latihan." Gadis pendosa menganggukkan kepalanya, ingin menjadi murid Fakultas Wan, harus melewati ujian ini. Sander diam saja. Gadis pendosa melihat Sander, ada masalah. Sander menggelengkan kepalanya, tidak ada. Gadis pendosa menganggukkan kepalanya, masuk. Murid bagian luar lainnya langsung lompat ke dalam jurang itu. Sander juga berubah menjadi cahaya putih menghilang dari tempat. Gadis pendosa melihat semua orang masuk ke jurang dan diam tak berkata. Pada saat itu, remaja berjubah hitam muncul di samping gadis pendosa dan berkata, "Kak, aku tidak bisa menebak kekuatan orang ini." Gadis pendosa berkata dengan tenang, dia sedang menyembunyikan kekuatannya. Remaja berjubah hitam mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa menyembunyikan kekuatan?" Gadis pendosa melihat jurang itu dengan tatapan berbinar. Pada saat itu, muncul seorang pria dari dalam jurang, orang itu adalah Sander. Melihat Sander begitu cepat keluar, remaja berjubah hitam seketika kaget. Waktu itu orang yang paling cepat keluar adalah gadis pendosa yang ada di sampingnya, lalu gadis pendosa hanya menggunakan waktu tidak sampai 15 menit. Sekarang Sander juga menggunakan waktu tidak sampai dari 15 menit. Ekspresi wajah remaja berjubah hitam berubah, kekuatan yang sangat menakutkan. Sander berjalan ke depan gadis pendosa, apakah termasuk lolos ujian? Gadis pendosa menatap Sander, lolos. Sander menganggukkan kepalanya, dia ingin berbicara, tetapi muncul ledakan yang sangat menakutkan dari dalam jurang. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah gadis pendosa langsung berubah. Hubungi para tetua. Usai berkata, dia berubah menjadi cahaya terbang ke jurang. Sander langsung ikut di belakang. Sedangkan remaja berjubah hitam terbang ke arah Fakultas Wan. Tidak lama kemudian, Sander dan gadis pendosa kembali masuk ke dalam jurang. Saat baru masuk ke dalam jurang, Sander langsung mengerutkan kening. Karena ada energi yang kuat terus mengalir keluar dari jurang. Pertama kali masuk, dia tidak masuk ke dasar jurang,
hanya membunuh beberapa ekor siluman lalu keluar. Gadis pendosa yang ada di samping Sander memelototi dasar jurang. Dia tidak percaya dan berkata, "Aura Jenderal Dewa." Jenderal Dewa. Sander sedikit heran, dia ingin bertanya, tapi gadis pendosa mendadak berkata, "Semua orang cepat keluar. Sekarang juga." Mendengar perkataan gadis pendosa, semua murid bagian luar langsung terbang keluar. Namun, sebuah tangan raksasa langsung keluar dari jurang, energi yang sangat menakutkan. Gadis pendosa mengedipkan kedua matanya, dia mendadak melangkah maju dan menusuk tombaknya. Baf! Satu tusukan tombak langsung menusuk ke telapak raksasa itu. Kemudian, terdengar suara jeritan dari dasar jurang. Energi yang menakutkan langsung membumbung tinggi dan menyerbu ke arah Sander dan gadis pendosa. Ekspresi wajah Sander sangat serius, karena kekuatan ini sangat menakutkan. Lalu, tatapan mata gadis pendosa menjadi tajam, dia langsung menyerbu dan melemparkan tombaknya. Seraas! Tombak berubah menjadi cahaya raksasa, seketika menerangi jurang yang tak berdasar ini. Boom! Tombak ini terus melaju dan menghancurkan segalanya. Tidak lama kemudian, tombak sudah menghilang dari penglihatan mereka, tetapi dasar jurang tidak terjadi apapun. Melihat kondisi ini, gadis pendosa mengerutkan keningnya, karena dia menyadari, dia sudah kehilangan kontak dengan tombaknya. Menghilang. Pada saat itu, Sander mendadak berkata, "Nona, cepat mundur." Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Karena dia merasakan bahaya. Bahaya yang tak diketahui. Namun, pada saat mereka mundur, muncul kekacauan, sebuah lukisan terbang dari bawah. Sander dan gadis pendosa masih terdiam, kemudian cahaya putih langsung menyelimuti dua orang itu. Di luar jurang, seorang pria dan wanita melihat kondisi ini. Melihat Sander dan gadis pendosa masuk ke dalam lukisan itu, pria berbaju putih mendadak berkata dengan nada heran, "Destri, kenapa aku merasa remaja ini sangat familiar?" Wanita itu berkata dengan tenang, "Oh ya." Pria berbaju putih menganggukkan kepalanya, "Lia. Saat berjumpa dengannya, aku merasa sangat familiar, aku juga tidak bisa menjelaskannya." Setelah itu, dia menoleh ke arah wanita bergaun polos dan berkata, "Apa kamu mengetahui sesuatu?" Wanita bergaun polos langsung menggelengkan kepalanya, "Tidak tahu." Pria berbaju putih tersenyum dan tidak banyak tanya. Wanita bergaun polos melihat pria berbaju putih sekilas, lalu tersenyum saja. Pria berbaju polos melihat jurang itu dan diam sejenak berkata, "Apakah mereka akan dalam bahaya?" Wanita melihat dasar jurang, tidak akan mati. Pria itu memandang ke arah wanita itu, lalu berkata dengan nada kaget, "Tidak akan mati." Wanita itu menganggukkan kepalanya, "Ayo, pergi. Kita masih ada urusan yang lebih penting." Dia merasa, remaja memang harus menerima tantangan. Intinya, dia selalu bersamanya, tidak ada orang yang bisa membunuhnya. Tidak ada orang. Setelah mendengar perkataan wanita bergaun polos, pria berbaju putih menganggukkan kepala dan berbalik badan pergi. Wanita bergaun polos kembali melihat jurang tak berdasar ini. Lalu, juga ada sepasang mata melihat wanita itu dari arah dasar jurang. Kemudian, terdengar suara yang judes, "Dasar manusia lemah, masih berani memelototiku, mati sana." Boom! Energi yang menakutkan keluar dari dasar jurang. Bersambung.